Ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Umat paroki Santo Paulus yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berpesta Pelindung. Mari kita memberikan salam satu kepada yang lain, kepada temanmu di samping kiri kanan, ke depan ke belakang, sambil mengucapkan selamat pesta nama Pelindung paroki. Ya. Untuk yang di luar sana saya ucapkan selamat pesta nama paroki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi lagu pembukaan disampaikan dalam bahasa, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan juga bahasa Manggarai, bukan juga bahasa Batak, tapi bahasa Inggris. Saya mengulangnya satu kalimat dan dua kalimat yang bagi saya itu penting untuk kita renungkan bersama. We believe in love. Kita ulangi. We believe in love. Dan yang kedua, we believe in life. We believe in life. Ya, life. Jadi we believe in life, we believe in love. Kita percaya pada kasih, mengasihi, dan kita percaya pada kehidupan. Saudara-saudari, saya dan Anda sebagai orang Katolik bukan percaya pada gagasan, bukan percaya kepada teori tentang mengasihi, tentang kehidupan, tapi kita percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah yang menyatakan dirinya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia adalah love. Dia adalah kasih. Dia adalah kehidupan. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Akulah kasih." Deus Caritas Est itu dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16. Jadi kalau kita mengatakan we believe in love, artinya kita percaya kepada pribadi Yesus Kristus yang menjadi manusia seperti kita, tapi Dia adalah Allah yang saya andalkan dalam hidup ini. Dan Yesus memang mengajarkan tentang bagaimana mengasihi itu. Itulah gagasan, itulah teori. Tapi teori yang diyakini keluar secara benar dan baik karena yang mengajarkan itu adalah pribadi yang adalah kasih itu. Maka apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia lakukan, itu adalah hal yang membuat kita itu hidup, yang membuat kita itu yang percaya kepada Dia mengasihi sesama kita. Dan sejauh kita mengandalkan Dia, pribadi yang mengasihi itu, maka kita juga mempunyai keyakinan yang kuat. Dia mendorong kita agar kita menjadi rasul-rasul Tuhan Yesus untuk mewartakan kasih, untuk mewartakan hal mencintai, mengasihi, dan modelnya sudah ada pada diri Yesus Kristus itu. Maka saudara dan saudari, dalam kesempatan kita merayakan pesta nama Pelindung paroki ini, kita meneguhkan kembali keyakinan itu. Saya percaya bukan pada gagasan, bukan pada teori, tapi pada
pribadi Yesus yang secara faktual, secara nyata menjadi manusia. Dia hidup di mana? Hidup di tanah suci, hidup di Israel sana, hidup di Yerusalem. Dan kemudian kenapa kami bisa mendengar dia, percaya kepada dia? Karena ada orang-orang yang percaya kepada dia, mengikuti pribadi itu. Antara lain Santo Paulus, yang kita ambil dia sebagai spirit yang meneguhkan kita, sebagai model bagi kita. Dan model bagi kita untuk mengikuti Kristus bukan lagi semata-mata gagasan, teori, tapi pribadi Santo Paulus itu. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini ditawarkan kepada kita firman Tuhan yang dibisikkan kepada kita, yang disampaikan kepada kita, agar dalam perjalanan bersama kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus itu senantiasa kita dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan itu. Paus Fransiskus mengingatkan kita semua, dan dia punya keyakinan pribadi ini. Keyakinan dia ialah bahwa cara hidup yang benar dan tepat untuk mengikuti Kristus pada masa kini ialah jalan bersama, yang kita sebut gereja sinodal. Kita jalan bersama. Bersama mengikuti siapa? Mengikuti pribadi Yesus Kristus ini. Dan dia mengatakan kita bisa berjalan bersama tatkala kita juga mendengarkan bisikan Roh Tuhan, Roh Kudus yang membimbing kita. Nah, marilah kita mendengarkan bisikan Roh Tuhan yang kita dengar dari bacaan-bacaan hari ini. Dan Anda sekalian, setiap kali Anda membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, pastilah di sana Tuhan membisikkan hal yang baik untuk kita. Hal pertama yang dibisikkan oleh Tuhan kepada kita hari ini dari kitab Nabi Yesaya, dalam bacaan pertama, dia mengajak kita, saudara-saudari, kalau mau mengikuti Kristus, hiduplah dalam sukacita, bersorak-sorailah. Jangan menjadi orang yang murung. Lihat wajah Anda di cermin hari-hari. Apakah wajah Anda murung sebagai orang Katolik? Kemurungan itu adalah bagian dari godaan setan. Kemurungan itu membuat orang tidak bersukacita untuk mewartakan, untuk menyampaikan kabar baik. Walaupun kita akui banyak juga kesulitan, tantangan-tantangan hidup yang membuat kita menjadi orang yang murung, orang yang serasa murah mukanya. Tetapi Tuhan mengingatkan melalui Nabi Yesaya dengan firman-Nya kepada kita sekalian dalam bacaan pertama tadi. Dikatakan bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang mengagungkannya. Karena apa? Karena kita orang-orang Israel ini dibimbing, dilindungi, dijaga oleh Tuhan sendiri. Dan Nabi Yesaya menyampaikan ini kepada umat Israel. Maka kita bersukacita, bergembira. Dan saya senang hari ini kita bersukacita dengan pakaian-pakaian kita yang warna-warni ini ya. Jadi bagus juga itu sekali kita pakai yang berwarna-warni, tanda bahwa kita bersukacita juga kan? Iya kan? Juga tanda kita menghargai adat budaya kita. Itu jangan simpan di lemari pakaian-pakaian itu. Untuk apa toh? Pakailah sementara kita masih hidup itu.
Jangan orang kemudian keluarkan pakaian bagus tatkala dimasukkan ke dalam peti kecil itu, lalu dihantar ke taman makam Kali Mulia. Untuk apa? Jadi bongkarlah pakaian-pakaian yang belum dipakai hari ini. Sebagai tanda kita bersuka cita. Jangan ke gereja dengan pakai kaos oblong yang Anda pakai untuk olahraga. Kenapa tidak pakai pakaian yang sudah disiapkan dengan bagus? Dibeli oleh orang tua, atau cari uang sendiri untuk pakai pakaian yang bagus? Tentu itu mengungkapkan juga isi hati kita untuk bergembira bersama. Dan Paus mengingatkan kita agar jangan menjadi orang Katolik yang murung. Dia katakan jangan menjadi orang Katolik yang seperti orang-orang yang pulang dari kuburan. Atau di tempat lain dia katakan jangan menjadi orang Katolik seperti mumi-mumi yang disimpan dalam museum. Mumi kan itu sudah mati. Tapi kalau disimpan dalam museum memang menjadi indah, hanya dikagumi saja. Tapi dia tidak bergerak apa-apa. Jadi orang Katolik yang percaya kepada Kristus, seperti diwartakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, adalah orang yang bersuka cita karena perjumpaan dengan Kristus. Itulah yang dia sebut sukacita Injil. Sukacita karena kita percaya. Bukan bergembira karena segala sesuatu itu menjadi beres. Bukan karena segala sesuatu itu yang kita inginkan dipenuhi. Tidak. Itu bukan sukacita Injil. Itu sukacita karena kemauan kita sendiri. Sukacita orang hedonistis itu adalah sukacita kalau semua dipenuhi keinginannya. Dan itu tidak bisa. Menjadi orang Katolik adalah orang yang bersuka cita kendati pun ada tantangan-tantangan dalam hidup ini. Maka saya berharap agar waktu kita merayakan ini, kita juga dikuatkan untuk mengikuti Kristus dan mewartakan sukacita kehidupan ini. Jangan isi kehidupan itu dengan kesedihan, keburukan. Hidup ini sementara, tidak lama. Maka isilah hidup ini dengan sesuatu yang baik, dengan kegembiraan, dengan sukacita karena ada teman saya ini, dan terimalah sesamamu ini sebagai hadiah dari Tuhan untuk saya. Jangan kita melihat orang dari segi kesalahan terus-menerus. Ada budaya kini yang diingatkan oleh Paus, budaya mengeksklusifkan orang karena orangnya punya kekurangan ini. Siapakah Anda yang tidak berdosa? Tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menerima sesama kita sebagai hadiah dari Tuhan. Dan karena dia hadiah dari Tuhan, maka saya bersuka cita kami berjalan bersama. Saya dan para imam pasti akan sedih sekali kalau saya berbicara di sini tapi umat tidak ada. Seperti masa Covid yang lalu kan. Sedih rasanya. Demikian juga sedih kalau kita tidak punya teman dalam hidup ini hanya karena kita membenci sesama kita. Yesus tidak mengajarkan demikian. Hal yang kedua, bisikan Tuhan yang mau disampaikan kepada kita diambil dari bacaan yang kedua yang kita dengarkan tadi dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia. Saya harap umat Santo Paulus ini belajar sungguh-sungguh tentang Santo Paulus ya. Amin. Udah 62 tahun, sudah baca semua surat-surat Santo Paulus? Sudah baca kah? Kalau tertawa begini artinya apa itu? Sudah gitu ya. Saya berpikir positif saja, sudah. Apalagi dibimbing oleh para Fransiskan yang ahli-ahli kitab suci ini. Ya kan?
Setidak-tidaknya kalau tidak baca surat-surat itu, bacalah kisah para rasul. Ini satu kisah yang indah, inspiratif, dan bisa meneguhkan kita. Karena dia sifatnya cerita perjalanan hidup Santo Paulus. Kebanyakan awal-awalnya memang tentang para rasul yang lain, tapi kemudian pada bagian-bagian akhirnya banyak sekali bicara tentang Santo Paulus, Rasul Agung ini, yang Anda ambil sebagai pelindung Anda. Dan apa yang dia katakan dalam suratnya kepada Galatia ini? Dia katakan, saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam Tuhan Yesus yang tersalibkan, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi apa arti Santo Paulus mengatakan demikian? Dia katakan, saudara-saudari, jangan malu bermegah. Boleh bermegah, tapi bermegahlah dalam Tuhan Yesus yang tersalib. Dia katakan, saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah karena misalnya karena saya orang dari suku ini. Saya tidak mau bermegah karena saya punya pangkat ini. Saya tidak mau bermegah karena kehebatan saya. Tidak. Dia mengatakan kalau saya mau bermegah-megah, kemegahan saya itu ialah kemegahan dalam iman kepercayaan saya kepada Kristus yang tersalib itu. Sampai dia kemudian mengatakan Yesus Kristus yang tersalib itu ada dalam diri saya. Dan dia kemudian menyatakan tekadnya, hidupku pun karena Kristus, matiku pun karena Kristus. Jadi dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus, yang merasa yakin, merasa bangga dengan pilihannya menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Kristus. Walaupun dalam ajaran dan kehidupan Yesus sang gurunya itu, dia disalibkan, mati konyol disalib. Tapi dia bukan mati konyol disalib seperti kadang-kadang dikatakan orang dalam media sosial, orang yang tidak beriman, yang tidak percaya, yang tidak sanggup memahami itu, dia akan mengatakan demikian. Tapi kita yang percaya, saya percaya kepada Tuhan yang tersalib, bukan karena kekonyolannya, tetapi karena dia benar-benar mengasihi kami, benar-benar mencintai kami. Dan kami percaya, kami mengikuti sang pencinta ini. Dan kami mau menjadi orang yang juga melakukan karya yang sama dengan sang pencipta ini, sang pencinta ini. Maka saudara dan saudari, saya mengajak kita untuk menjadi orang Katolik yang bangga dengan pilihan Anda itu. Amin.
Jadi berbangga menjadi orang Katolik. Saya berbangga punya teman-teman seperti Anda ini. Biar mukanya seperti itulah. Bukan soal itu. Seperti dia katakan, bukan soal bersunat atau tidak bersunat. Itu tidak ada artinya. Yang ada artinya ialah saya sekarang menjadi manusia baru, ciptaan baru, tatkala saya percaya kepada Kristus. Dan saya menjadi orang yang bebas untuk mewartakan kabar kasih Tuhan yang terbuka kepada semua orang. Kalau sebelumnya mungkin saya hanya menyampaikan kabar kasih itu kepada sesama, entah itu satu suku dengan saya, entah itu satu bahasa dengan saya, entah itu satu lingkungan dengan saya. Tapi sekarang setelah saya percaya kepada Kristus itu, maka saya mau menjadi pewarta kasih Tuhan itu kepada siapa saja. Nah, itulah yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada kita, dan itulah yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Dan yang terakhir, saudara dan saudari, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hari ini. Dia katakan, pergilah, jadilah utusan saya, menjadi misionaris, menjadi orang-orang yang menjalankan misi perutusan Tuhan. Dia mengutus para murid-muridnya, mengutus mereka berdua-dua, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Menjadi misionaris masa kini. Seperti Santo Paulus, begitu dia percaya kepada Kristus, maka semangat misionernya menyala-nyala. Dan kita tahu, kalau kita baca kisah para rasul tadi, dia mengadakan perjalanan misi perutusannya itu 3 kali di Asia kecil, di daerah-daerah Korintus, Galatia, Turki di sana. Tapi itu menjadi tugas kita sekarang. Dan semua orang yang mengikuti Kristus sejak dari awal, mereka mendapat berita perutusan ini. Dan Tuhan senantiasa mengingatkan kita. Bahkan sebelum dia diangkat ke surga, dia mengatakan, pergilah, wartakanlah kabar gembira ke seluruh dunia. Jadi semangat perutusan ini hendaklah menjadi semangat kita sekalian. Anda semua diutus untuk menjadi pewarta tentang Kristus itu dalam posisi apapun yang Anda pegang dalam kehidupan ini. Tadi saya mengunjungi anak-anak Anda di gedung Yohanes Paulus II di sana. Dan anak-anak bergembira, senang. Senang karena ya pasti karena kebersamaan. Senang karena mungkin mereka percaya, karena dibimbing oleh orang tuanya untuk bisa hidup bersama yang lain, mendengarkan pengajaran dari para pembinanya. Nah, mereka kenapa bisa datang ke sana? Ialah karena Anda sekalian sebagai ayah ibunya itu menyampaikan tugas perutusan untuk memberitakan Kristus kepada mereka. Maka hari ini saudara dan saudari, kepada kita semua tugas perutusan ini diperbaharui menjadi tekad kita semua. Dan saya mengajak sambil kita merayakan pesta nama ini, kita menimba semangat Tuhan untuk kita hari ini, yakni semangat untuk bersukacita dalam hidup bersama kita, semangat untuk berbangga, bukan sombong, tetapi berbangga menjadi pengikut Kristus pada masa kini, dan siap untuk menjadi misionaris utusan Tuhan. Maka saya berharap di paroki ini berkembanglah kursus evangelisasi pribadi, entah sampai angkatan keberapa. Jangan berhenti di angkatan keberapa. Semua mesti pernah mengikuti kursus ini. Kalaupun tidak juga yang lain-lain, agar semangat perutusan memberitakan Allah itu sudah dekat. Allah itu maha baik, saudara-saudari. Allah itu menghidupkan. Itu yang Anda wartakan. Dan Allah itu maha baik kepada kita. Saya punya pengalaman.
Tuhan.